Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa indah dan menegangkan dari ajang Claire Benedict Cup tahun 1966 di Brunei, Swiss, yaitu antara Grandmaster Jerman Hans-Joachim Heck melawan Grandmaster Inggris Raymond Keane. Di video ini kita akan melihat permainan saling serang dan menegangkan, di mana satu kesalahan langkah bisa berharga sebuah kematian. Dan sebagai ciri khas channel ini, kita juga akan melihat pengorbanan spektakuler yang sulit dijangkau pecatur biasa. Jadi ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Hans-Joachim Heck memegang buah putih dan Raymond Keane memegang hitam. Putih membuka permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C6. Kemudian pion D4 dan D5 menantang pertukaran. Seperti kita tahu, ini adalah formasi Karokan Defense atau pertahanan Karokan. Putih menolak pertukaran dan memilih pengembangan kuda C3 memberi pengawalan pada pionnya. Dan hitamlah yang memulai pertukaran pion kali pion E4. Hans-Joachim Heck memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Hitam lalu kuda ke D7. Putih meluncurkan gajah peta terang ke C4. Jawaban dari Raymond Keane adalah kuda G ke F6 menantang pertukaran. Putih menolak dan melompatkan kudanya ke G5 menambah tekanan pada pion F7. Hitam mengambil langkah pertahanan terbaik, yaitu mendorong pion E6. Putih menteri E2 mengepin pion E6 terhadap raja. Hitam melompatkan kudanya ke petak B6 memberi jalan menteri menyerang pion dan membuka kemungkinan pertukaran kuda dengan gajah. Putih memundurkan gajahnya ke D3. Hitam mendorong pion H6 mengusir kuda. Dan kuda putih terusir mundur ke petak F3 sambil memberi pengawalan terhadap pionnya. Hitam mendorong pion C5 menantang pertukaran. Kali ini Hans-Joachim Heck menerima tawaran pion kali pion sambil menyerang kuda. Dan tentu saja jawaban hitam adalah gajah kali pion. Putih kemudian melompatkan kudanya ke petak E5. Di langkah ke-11 ini, Raymond Keane melakukan rokade sayap raja. Putih mengeluarkan kuda satunya ke F3 juga untuk persiapan rokade. Jawaban hitam adalah kuda B ke D5. Permainan berlanjut dengan pion A3 dan pion A5. Di langkah ke-14 ini, Hans-Joachim Heck juga melakukan rokade sayap raja. Hitam mendorong pion B6. Putih pion C4 menyerang kuda, dan kuda hitam mundur ke petak E7. Putih kemudian menggeser benteng ke D1 mencoba menekan lajur yang ditempati menteri hitam. Tentu saja ada ancaman skak dengan gajah sambil menyerang menteri. Raymond Keane menggeser menterinya ke petak E8. Hans-Joachim Heck lalu memajukan gajah satunya ke petak D2. Hitam menjawab dengan dorongan pion A4. Putih gajah C3 dan mulai mengincar jalur diagonal ini. Hitam melompatkan kudanya ke petak F5. Putih pion G4 menekan kuda dan kuda hitam mundur ke petak D6. Putih terus mendorong pionnya maju ke G5 menyerang kuda sambil menawarkan pertukaran pion demi membongkar pertahanan lawan. Raymond Keane menerima tawaran pion kali pion. Dan tentu saja Hans-Joachim Heck memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Rangkaian langkah barusan tentu juga mengandung konsekuensi, yaitu pertahanan putih menjadi ikut terbuka pula. Raymond Keane memanfaatkan hal ini dengan menempatkan gajah peta terang ke B7, yang tentu saja merancang serangan pada jalur diagonal ini. Putih lalu memundurkan gajahnya ke petak C2. Hitam mendorong pion G6. Ide yang terlihat adalah menutup jalur diagonal gajah peta terang milik putih, serta menambah penjagaan pada petak H5 dari pendudukan menteri putih. Hans-Joachim Heck membuat langkah menarik, yaitu kuda D7 menambah tekanan pada kuda F6 serta mengancam benteng. Tapi di saat yang sama, petak D7 yang ditempati kuda di bawah pengawalan menteri. Ini juga berarti penawaran pertukaran perwira. Hitam menerima tawaran menteri kali kuda, dan tentu saja putih melanjutkan dengan gajah kali kuda F6. Terlihat sekilas pertahanan hitam dalam posisi terancam, tapi demikian pula pertahanan putih. Raymond Keane mengambil langkah yang tentunya kita semua bayangkan, yaitu menteri ke C6.
Tentu ada ancaman skakmat di dua petak yaitu G2 dan H1. Putih mengambil jalan terbaik, yaitu mengorbankan bentengnya dengan maju ke D5 demi menutup jalur serangan menteri dan gajah milik hitam. Hitam menerima pengorbanan pion kali benteng. Minimal ada satu langkah tertunda dari hitam karena pionnya menutup jalur serangan. Dan percayakah sahabat-sahabat semua bahwa menurut engine putih justru sangat unggul di sini setelah pengorbanan barusan. Kita akan dibuat tercengang dengan rangkaian langkah setelah ini dan kita mulai dengan kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Hans Joachim Heg di posisi seperti ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik dan satu-satunya langkah yang benar. Karena langkah apapun selain ini akan membuat justru hitam yang berbalik unggul dan putih dalam posisi terancam. Seperti biasa, kami memberi waktu tambahan beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena langkah putih adalah Menteri H5. Ya, sahabat-sahabat tidak salah lihat. Hans Joachim Heg mengorbankan menterinya. Tentu saja ini adalah ancaman berbahaya dengan skakmat di H8 dan tak ada satupun perwira hitam yang bisa memukul gajah F6 atau kuda G5 yang menopang serangan. Hitam memberi jalan terbaik dengan mengambil tempo gajah kali pion F2 skak, putih raja kali gajah, hitam lalu kuda E4 skak sambil menyerang kuda dan gajah milik putih. Putih menyambut dengan kuda kali kuda. Ada 3 opsi bagi hitam yaitu memukul kuda, memukul gajah, atau memukul menteri. Dan Raymond Keane memilih yang terakhir yaitu pion kali menteri. Sebenarnya langkah tersebut kurang akurat dan langkah terbaiknya adalah menteri kali gajah skak sambil mengajak pertukaran. Walau langkah tersebut pun tetap membuat putih sangat unggul. Dan ternyata menteri milik putih benar-benar sangat beracun. Putih lalu meluncurkan bentengnya ke G1 skak. Raja hitam hanya bisa bergerak ke H7. Putih lanjut dengan kuda ke C5 discover skak. Dan setelah langkah tersebut, Raymond Keane menyerah. Tentu saja di sini tak ada jalan lain bagi hitam kecuali raja bergerak ke H6. Dan putih akan mengakhiri dengan gajah G7 dan raja hitam akan meninggal dunia. Benar-benar rangkaian serangan cantik dan menegangkan dari Grandmaster Jerman Hans Joachim Heg yang diwarnai pengorbanan beberapa perwira utama. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.